Sejak lebih dari 1000 tahun lalu, beberapa wilayah Nusantara pernah menjadi rumah bagi keberadaan kerajaan-kerajaan lokal yang bisa menjadi bukti perkembangan peradaban di wilayah Nusantara di masa lampau. Berdasarkan kajian atas beberapa bukti peninggalan arkeologis dan sejumlah karya tulis kuno yang ditemukan di wilayah Jawa bagian barat, misalnya, pada masa lalu pernah berdiri beberapa kerajaan kuno. Salah satu kerajaan yang pernah berkuasa dan berjaya di Jawa bagian barat adalah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran yang diduga sudah ada sejak abad ke-8 dan runtuh pada akhir abad ke-16. Jauh sebelum Kerajaan Pajajaran berdiri dan memiliki pengaruh di beberapa daerah di wilayah Jawa bagian barat, ratusan tahun sebelumnya, sejumlah kerajaan kuno lain diduga juga pernah berdiri di wilayah ini. Salah satunya, Kerajaan Tarumanegara, yang jejak keberadaannya bisa dilacak dari sejumlah temuan arkeologis. Di antaranya, Prasasti Ciaruten yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti yang ditemukan persis di tepi aliran sungai Ciaruten ini, keberadaannya telah dilaporkan sejak tahun 1863. Dalam prasasti beraksara Palawa, dengan bahasa Sanskerta ini disebutkan nama Raja Purnawarman, seorang raja yang memerintah di negeri Taruma. Sistem kerajaan di wilayah Jawa bagian barat itu berdasarkan data arkeologis itu dengan penemuan prasasti-prasasti masa Tarumanegara. Memang tidak ada angka tahun di sana prasastinya itu, tetapi dari kajian paleografis terhadap tulisannya diduga sekitar abad ke-5 Masehi. Ke-5 Masehi itu ada bukti sekitar 5 sampai 7 yang bisa dibaca sih cuma sekitar 5. Ada suatu kerajaan yang bernama Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Nah sayang itu yang disebut di dalam prasasti cuma satu raja, Purnawarman saja. Selain prasasti Ciaruten, di wilayah Kampung Muara juga ditemukan beberapa situs yang sejaman bahkan lebih tua dari prasasti Ciaruten. Salah satunya yang berhasil diartikan adalah prasasti Kebon Kopi I yang juga menyebutkan nama Raja Purnawarman yang dipandang sebagai Dewa Indra, yang dalam kepercayaan Hindu dianggap sebagai dewa perang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, prasasti-prasasti dari raja lain belum ditemukan. Jadi kita masih berharap mungkin di masa mendatang ada prasasti lain dari Tarumanegara yang menyebut raja lain. Yang kemungkinan kedua, mungkin dia Purnawarman ini raja teragung, raja terbesar lah, sehingga dia dianggap mampu untuk menulis sejumlah prasastinya. Sesudah itu raja-raja Tarumanegara mungkin tidak sehebat Purnawarman lagi. Jadi kemungkinan pertama yang masih kami harap sih, moga-moga saja ada temuan baru. Selain di daerah Bogor, jejak arkeologis Kerajaan Tarumanegara juga tertulis pada prasasti Tugu yang ditemukan di Kampung Batu Tumbuh di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara. Prasasti yang pertama kali tercatat pada laporan notulen Batavia Genootschap pada 1879 ini diperkirakan ditulis pada abad ke-5 Masehi dengan menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menjelaskan tentang penggalian Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, yang ditunjukkan untuk menghindari banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Prasasti Tugu ini ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Memang tidak berangkat tahun, tapi dari jenis paleografi aksaranya itu berasal dari abad ke-5 Masehi. Jenis aksaranya Palawa yang termasuk Palawa yang awal, Palawa tua. Isinya mengenai pembuatan saluran Candrabaga dan Gomati untuk mengalirkan airnya ke laut dan sebagai untuk irigasi. Yang saluran Gomati ini disebutkan melewati istananya Nenek Raja Purnawarman pada saat itu. Panjangnya sekitar 6.122 tumbak dan dilakukan
selama 21 hari. Ada teori yang mencoba menjelaskan bahwa batas terluar dari suatu prasasti yang berhubungan dengan kerajaan, itulah wilayah terluar dari kerajaan tersebut. Jadi kalau Tarumanegara itu ditemukan prasastinya di Bogor, di daerah Pandeglang bagian selatan, terus di Jakarta Utara, dan sampai ke Jonggol, itu artinya ya pusat kekuasaan Tarumanegara itu sekitar Jakarta bagian utara, lalu wilayah pengaruh lingkar pertamanya sampai Bogor, Jonggol, lalu ke Pandeglang, dan lingkar yang terluar mungkin seluruh Tatar Sunda atau Jawa bagian barat. Penjelasan tentang kerajaan Tarumanegara juga ditemukan pada sejumlah arca yang ditemukan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Arca yang diperkirakan dibuat pada abad ke-4 sampai ke-6 Masehi ini menunjukkan kuatnya pengaruh agama Hindu pada kerajaan Tarumanegara. Sebelum bangsa India datang dengan mengenalkan dewa-dewanya, itu masyarakat kita, masyarakat pribumi itu kan sudah memuja nenek moyang yang memang bersemayam di gunung dan tempat-tempat tinggi. Ada dugaan kenapa mereka sangat memuja gunung, karena gunung itu yang menyelamatkan mereka pada saat bencana banjir. Setelah bangsa India datang dengan membawa dewa-dewanya, dan memang pemujaan kepada dewa gunung, Siwa kan dewa gunung, itu jadi mereka tidak ada hambatan sesuai dengan kepercayaan mereka sebelum bangsa India datang. Setelah masa Tarumanegara yang hilang dari peradaban tanpa penjelasan memadai, bukti arkeologis lain yang menunjukkan keberadaan kerajaan di Tatar Sunda atau wilayah Jawa bagian barat baru ditemukan pada prasasti Sanghyang Tapak atau prasasti Citatih yang bertarikh 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti yang ditemukan di wilayah Sukabumi dan ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno ini berisi informasi tentang Maharaja Sri Jaya Bupati dari Kerajaan Sunda. Prasasti Sanghyang Tapak isinya mengenai daerah larangan untuk menangkap ikan di daerah timur Sanghyang Tapak. Prasasti Sanghyang Tapak ini sendiri ditemukan di tepian Sungai Cicatih, Pancalikan, Bantar Muncang, Sukabumi, Jawa Barat. Sampai sekarang ini di sungai itu masih terdapat daerah yang memang orang tidak berani mandi. Karena di samping ada larangan untuk menangkap ikan di sebelah timur Sanghyang Tapak, juga disebutkan tentang kutukan barang siapa yang melanggar keputusan raja itu. Di awal abad 7, Tarumanegara masih kirim utusan ke Cina, sesudahnya nggak ada lagi, hilang. Nah, apakah yang terjadi di sana? Nah, kalau meminta bantuan dari naskah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta di Cirebon, itu rupanya memang terjadi konflik di dalam itu. Lalu terpecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang Pantura Jawa Barat. Nah, sejauh data arkeologis belum jumpa, kita belum bisa percaya pada naskah itu. Setelah penemuan prasasti Citatih atau Sanghyang Tapak pada paruh pertama abad ke-11, bukti-bukti arkeologis lain yang memaparkan informasi terkait sejarah Tatar Sunda baru ditemukan kembali pada abad ke-14. Yang di barat adalah di Pajajaran, yang di timur adalah Galuh. Itu kadang-kadang kedua-duanya ya berdiri seimbang. Selama sekitar 300 tahun setelah penemuan prasasti Sanghyang Tapak atau prasasti Cicatih pada abad ke-11, bukti arkeologis yang menjelaskan situasi di Tatar Sunda masih belum dapat ditemukan. Gambaran tentang kondisi di wilayah Tatar Sunda baru bisa diketahui lewat penemuan prasasti Cikapundung di kota Bandung, Jawa Barat. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan kini menjadi koleksi Museum Nasional ini hanya berisi informasi angka tahun, yakni tahun 1263 Saka atau 1341 Masehi tanpa penjelasan lain.
Prasasti Cikapundung ini bukan merupakan suatu prasasti yang berisi tentang peristiwa. Isinya merupakan prasasti angka tahun. Dituliskan pada sebuah arca laki-laki. Ditemukan di daerah perkebunan Kina, di daerah Cikapundung, Ujung Berung, Bandung pada tahun 1884. Angka tahun yang terbaca itu sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai pembacaan angka tahun ini. Ada yang membacanya sebagai 1341 Masehi, ada yang membacanya sebagai 1441. Jadi di masa kerajaan Sunda kuno. Bukti-bukti arkeologis lain yang diduga berasal dari abad ke-14 juga ditemukan di sebuah kawasan yang terletak sekitar 21 km sebelah utara kota Ciamis. Di kawasan ini ditemukan kompleks kepurbakalaan yang kini dikenal sebagai situs Astana Gede. Dalam kompleks seluas sekitar 5 hektar ini terdapat 6 prasasti batu yang dinamakan Prasasti Kawali 1 sampai 6. Prasasti-prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. 3 prasasti ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang, sementara 3 prasasti lain hanya menyebutkan kata-kata ringkas. Dari ke-6 prasasti ini dapat diperoleh informasi tentang seorang raja yang dicatat sebagai Prabu Rajawastu yang berkedudukan di Kawali dengan keratonnya yang disebut Surawisesa. Para ahli menduga situs Astana Gede dahulunya merupakan kompleks bangunan suci yang ditata dengan halaman bertingkat-tingkat. Situs ini diduga berasal dari era kerajaan Sunda kuno yang pada saat itu berpusat di Galuh atau kini dikenal sebagai wilayah Ciamis, Jawa Barat. Bisa juga pecahan atau bisa berkembangnya pusat-pusat kekuasaan di daerah. Jadi bukan kelanjutan malah kalau Tarumanagara hilang gitu. Tapi pusat kekuasaan di daerah-daerah ini tumbuh besar karena mungkin pengaruh demografi, ekonomi, dan kesempatan berkembang. Jadi kerajaan. Di sebelah sini Galuh, di Ciamis jadi kerajaan. Begitupun di Sunda jadi kerajaan. Apakah ada kaitannya? Carita Parahyangan tidak membicarakan kaitan itu. Prasasti lain yang hampir sejaman juga ditemukan di wilayah Tasikmalaya pada 1877 yang dinamakan Prasasti Rumatak. Prasasti ini menyebut tentang pendirian pusat kerajaan atau nunyusuk di Rumatak oleh Batara Hyang. Isinya mengenai penyusukan wilayah Rumatak oleh Batara Hyang pada tahun 1333 Saka 1411 Masehi. Jadi masih masa Sunda, kerajaan Sunda. Dalam buku Tatar Sunda Masa Silam yang ditulis Agus Aris Munandar, dipaparkan bahwa setelah masa Tarumanagara berakhir, berkembang 2 kerajaan di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Bogor dan kerap disebut Pakuan Pajajaran, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di wilayah Ciamis. Sekitar tahun 800-an begitu ya, kita belum tahu pasti. Saunggalah yang di Kuningan itu ada sebagian penguasanya yang berpindah lokasi di Pakuan yang namanya waktu itu belum disebut Pakuan Pajajaran, ya, masih Pakuan gitu. Sebagian lagi memindahkan ibu kota itu untuk mengembangkan pengaruh tidak hanya di Saunggala. Nah, ini Pakuan yang pertama dibuka itu oleh Raja Tarusbawa. Sebenarnya Tarusbawa itu melanjutkan penguasa sebelumnya yang kita tidak tahu namanya, siapa penguasa sebelumnya, tetapi Tarusbawa ini menempati keraton yang lama di Pakuan. Nah, saya sudah menyebut Sanjaya. Sanjaya itu kemudian terusir dari Galuh karena ada kudeta mungkin ya di Galuh, lalu dia mengungsi dan berdasarkan orang-orang tua, para pendeta tua itu dianjurkan untuk pergilah ke barat. Dia bertemu dengan Tarusbawa, Tohaan di Sunda, dan menikah dengan putrinya. Dari situ dia mungkin dapat bagian pasukan untuk mengambil alih kekuasaan ayah ibunya yang di Galuh. Dan itu menurut Carita Parahyangan memang terjadi demikian. Nah, Pakuan Pajajaran itu menurut Carita Parahyangan sudah ada sebelum Sanjaya menjadi raja. Jadi sekitar kapan Pakuan Pajajaran?
Kalau Sanjaya menjadi raja itu 732, pertengahan abad 8, ya mungkin di abad ke-7 itu sudah berkembang di situ. Nah, malah di dalam Carita Parahyangan disebutkan keraton Pakuan Pajajaran yang selalu disebut dalam cerita pantun namanya Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati sudah ada di abad sebelum Sanjaya datang meminta bantuan. Jadi lokasi keraton itu sendiri Sri Bima Punta Untarayana Madura Suradipati rupanya lokasinya sudah di tempat itu. Di mana sekarang? Ya Bogor itu. Di suatu tempat di Bogor. Dan keraton itu tentunya mengalami perbaikan berulang-ulang dan sampai terus bertahan zaman mendekati keruntuhan Pakuan Pajajaran. Yang di barat adalah di Pajajaran, yang di timur adalah Galuh. Itu kadang-kadang kedua-duanya ya berdiri seimbang, tidak saling itu. Kadang-kadang ya ini agak redup, maharajanya ada di Keraton Wetan. Pada perkembangannya kemudian, menurut naskah kuno Carita Parahyangan, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh bersatu. Persatuan terjadi ketika Sanjaya, pemangku tahta kerajaan Galuh, kawin dengan putri Maharaja Tarusbawa, raja kerajaan Sunda. Seiring perkawinan ini, ibu kota kerajaan Galuh juga berpindah ke daerah Pakuan Bogor, menyatu dengan kerajaan Sunda hingga kerajaan Sunda kuno runtuh pada tahun 1579 Masehi. Jadi raja terbesar terakhir di Galuh adalah Niskala Wastu Kancana. Sesudah dia memerintah lalu digantikan oleh Dewa Niskala. Nah, ini dia. Kita belum tahu alasan mengapa Galuh memindahkan ibu kotanya yang tadinya di Ciamis pindah ke Bogor. Perpindahan itu terjadi mungkin di akhir abad 15. Sangat mungkin dalam masa pemerintahan Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Sangat mungkin memindahkan. Ayat Rohaidi, Profesor Ayat Rohaidi berpendapat mungkin pemindahan itu terjadi karena Cirebon sebagai kesultanan Islam sudah berdiri dan semakin kuat untuk mengancam kedaulatan Galuh. Jadi sebelum Galuh itu diserang dan terbukti nantinya memang ada serangan dari pasukan Cirebon ke pedalaman, pindahlah ke keraton yang sudah lama sebelumnya, Pohaan di Sunda sudah berkedudukan di situ, menjadi ibu kota baru dan diberi nama Pakuan Pajajaran. Dengan dua pelabuhan utama ke Laut Jawa itu dikuasai pasukan-pasukan Banten dan Demak, Pakuan Pajajaran terpaksa mau tidak mau jadi sangat terasing ya. Pasca keruntuhan kerajaan Galuh kuno pada abad ke-16 muncul berbagai bukti terkait sebuah kerajaan baru di wilayah Tatar Sunda yang beribu kota di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Salah satu pendapat menyatakan nama Pakuan Pajajaran pertama kali ditemukan pada 5 lembar prasasti tembaga dari Desa Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat yang kini menjadi koleksi Museum Nasional. Prasasti Kebantenan ini terdiri dari 2 piteket yang masing-masing terdiri dari 2 lembar lembaga dan sebuah sakakala. Prasasti Kebantenan isinya mengenai tanda peringatan dari seorang raja yang bernama Rahyang Niskala Wastu Kancana, diamanatkan kepada Rahyang Ningrat Kancana dan diturunkan kepada susuhunan yang berada di Pakuan Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja untuk mengurus tempat persemayaman dewa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Dan di samping itu juga disebutkan ada larangan untuk memungut pajak bagi penduduk desa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa karena mereka telah taat beragama dan rajin menjalankan pengurusan kepada tempat persemayaman dewa tersebut. Pada prasasti Kebantenan, nama Pakuan Pajajaran dituliskan dalam 3 cara yang berbeda, yakni Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran.
Ada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Pajajaran, ya, salah satunya prasasti Kebantenan ini. Pajajaran itu merupakan nama ibu kota kerajaan, tapi orang taunya itu Kerajaan Pajajaran. Sebenarnya itu Kerajaan Sunda sendiri sudah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, diantaranya di Galuh, di Kawali, dan terakhir di Pakuan Pajajaran. Dan dalam prasasti juga disebutnya terkadang di Pakuan atau di Pajajaran, dan disebutkan secara lengkap di Pakuan Pajajaran. Yang menyatakan di Jawa bagian barat itu kerajaan Sunda bukan orang Sunda. Itu pasti orang-orang non-Sunda. Nah, namun sering-sering sebuah pusat aktivitas politik yang dikenal dengan ibu kota kerajaan itu lebih dominan daripada nama kerajaannya sendiri. Prasasti lain yang kerap menjadi rujukan berbagai ahli untuk mengkaji sejarah kerajaan Pajajaran adalah prasasti Batu Tulis yang terletak di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti yang ditemukan ekspedisi VOC pimpinan Scipio pada 1687 ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Yang menulis prasasti Batu Tulis itu putranya Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Agaknya sih ditulis sesudah kematian 12 tahun kematian Sri Baduga Maharaja. Jadi dugaan Pak Saleh dan Nasasmista, ahli sejarah Bogor itu, kalau Sri Baduga meninggal 1521, makanya itu pantasnya ditulis 1533 ya. Dan itu Raja Pakuan Pajajaran yang mempunyai banyak karya dan dikagumi memang Sri Baduga Maharaja. Apa sih yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja? Dia membuat parit mengelilingi keraton. Dia membuat gunung-gunungan yang diumpamakan sebagai Gunung Mahameru, gunungnya kota Pakuan Pajajaran. Dia ngabalai itu memperkeras jalan-jalan di kota. Dan terakhir dia membuat hutan lindung, hutan samida, hutan larangan. Ya ada yang mengatakan itu hutan terpentin atau hutan yang kayunya berbau wangi untuk diambil kayunya sebagai pewangi gitu. Setelah bukti arkeologis, beberapa naskah kuno juga menjadi rujukan untuk mengurai narasi sejarah kerajaan Pajajaran. Naskah-naskah kuno yang kini menjadi koleksi perpustakaan nasional ini antara lain fragmen Carita Parahyangan, Sanghyang Siksa Kanda, Karesian, dan Kidung Sunda. Fragmen Carita Parahyangan diperkirakan ditulis pada abad ke-16 dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Naskah ini berisi gambaran sistem pemerintahan kerajaan Sunda yang berpusat di ibu kota Pakuan, Pajajaran. Ada juga naskah yang bernuansa historis itu, Carita Ratu Pakuan. Nah ini kata cerita, ini sangat dominan. Kalau ada sebuah naskah diawali dengan Dehnihan Carita Parahyangan, ini Carita Ratu Pakuan. Kata carita itu jelas di dalamnya berbicara tentang informasi yang faktual. Terdapat 3 cerita utama yang ditulis dalam naskah ini. Pertama, cerita tentang pendahulu-pendahulu Maharaja Tarusbawa sebagai perintis berdirinya kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Kedua, tentang Maharaja Tarusbawa yang bertakhta di Keraton Sri Bima. Dan terakhir, cerita dari Rakean Darmasiksa, penguasa dari Saunggala yang mewarisi keraton di Pakuan Pajajaran. Carita Parahyangan berbicara mulai dari generasi ketika Tarumanagara breakdown, lalu setelah itu Raja ke-11 tidak punya putra laki-laki, maka ya yang diangkat diantaranya Tarusbawa itu ya Maharaja Tarusbawa. Tetapi ya ada kerajaan wilayah. Ya, karena begini, sistem kerajaan di kita itu juga tidak tersentralistik. Kalau dalam sistem pemerintahan modern itu sistemnya desentralisasi. Jadi ada raja pusat, maharaja, ada raja-raja wilayah. Sementara naskah Sanghyang Siksa Kanda Karesian diperkirakan ditulis pada 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah yang ditulis dengan bahasa Sunda kuno ini berisi aturan, tuntunan, dan petuah kepercayaan untuk menjadi resi. Kalau ingin berbicara tentang pola-pola pikir ya
Sunda, misalnya masa lalu kaitannya dengan ya tradisi keagamaan atau kepercayaan, saya akan mengambilnya tentu saja dari Sang Hyang Hayu, dari Siksa Kanangkarasian. Tentu saja itu akan menyentuh periode pemerintahan Raja siapa. Saat ini, kajian dan penelitian untuk menentukan titik lokasi pusat kerajaan atau keraton kerajaan Pajajaran masih terus dilakukan. Sejauh ini, salah satu lokasi yang tengah diteliti karena diduga memiliki kaitan dengan kerajaan Pajajaran adalah Kebun Raya Bogor. Pusat penelitian botani yang berdiri di atas lahan seluas 87 hektar ini diperkirakan merupakan halaman keraton kerajaan Pajajaran. Dilihat dari beberapa catatan prasasti batu tulis, di situ ada kata-kata Samida yang mereka sebut semacam hutan larangan. Batu tulis itu tahun 1533. Jadi kalau misalkan Samida itu diasumsikan kebun raya saat ini, lebih dari 500 tahun yang lalu kebun raya sudah ada. Gitu. Tapi memang harus dibuktikan secara saintifik. Saat ini kita coba mengumpulkan beberapa informasi dari sejarawan, bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung di pernyataan pada prasasti tersebut. Seperti misalnya ini ternyata ini menhir. Batu menhir ini ada sudah sejak lama sekali dan itu ada sejak sebelum prasejarah, zaman prasejarah. Kemudian yang lainnya seperti batu-batu Ngabalai ini juga salah satu bentuk program infrastruktur pada zaman itu. Jadi mereka membangun jalan itu dalam bentuk tumpukan batu-batu menhir seperti itu. Beberapa sketsa dari penelitian para ahli memperlihatkan dugaan lokasi keraton Pakuan Pajajaran di kota Bogor, Jawa Barat. Jalan Lawang Saketeng yang berlokasi tak jauh dari Kebun Raya Bogor misalnya, oleh para ahli sejarah diduga kuat merupakan gerbang utara dari keraton Pajajaran. Pakuan Pajajaran dari carita pantun kembali, carita Parahyangan menyebut bahwa kerajaan yang sangat subur, makmur, demografinya tersebar di banyak tempat dan demografinya tidak sepadat Jawa bagian tengah atau Jawa bagian timur. Sehingga tradisi huma itu masih berkembang di Tatar Sunda masa itu. Artinya tebang, lalu pindah, tebang lagi hutannya, pindah lagi berputar sampai akhirnya hutan yang lama itu tumbuh lagi. Itu masih terjadi di Baduy sampai saat sekarang. Dan punya 6 pelabuhan penting waktu masa Sunda itu berkembang. Dulu kan keraton, tapi yang lebih utama sebetulnya keraton hanya sebagai simbol. Simbol aja dia. Yang nanti intinya tidak yang beda dengan yang kerajaan. Kemudian kerajaan yang berkuasa adalah raja. Dan itu banyak, bukan satu. Jadi dia tuh kalau strukturnya ada 3. Jadi keraton, daerah, satu lagi pesisir. Dilihat dari sebaran situs, sumber sejarah tulisan maupun lisan, wilayah Pajajaran mencakup seluruh wilayah Tatar Sunda yang kini masuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Meski bercorak Hindu-Buddha, peninggalan masa Pajajaran dalam bidang keagamaan terbilang minim jika dibandingkan dengan peninggalan keagamaan Hindu-Buddha di Jawa bagian tengah dan timur. Yang tampil dalam urean-urean Sunda kuno itu manuskripnya adalah Sang Manon, Sang Taya, Sang Tunggal seperti itu, yang bukan dewa-dewa Hindu atau Buddha. Tidak ada tuntutan untuk membuat candi. Tidak ada urean ikonografi di dalam naskah-naskah Sunda kuno. Mengapa mereka itu tidak membuat candi? Karena mereka tidak membutuhkan candi. Mengapa mereka tidak membuat arca? Karena mereka tidak memerlukan arca. Jadi mereka cukup simbol-simbol saja yang dibuat. Sang Hyang Lingga Hyang yang ada di Astana Gede Ciamis, batu biasa. Cuma ditulis oleh orang-orang Sunda Galuh itu zaman dulu, Sang Hyang Lingga Hyang. Jadi batu itu dianggap sebagai lingga. Lalu lagi Sang Hyang Lingga Bimba. Itu cerminan lingga artinya batu biasa aja. Jadi yang mereka tuju adalah hakikat, bukan wujud. Pada awal abad ke-16, eksistensi kerajaan Pajajaran mulai terancam ekspansi Kesultanan Demak yang mulai menguasai banyak pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Demi menjaga eksistensinya pada tahun 1522,
Raja Surawisesa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Portugis. Peristiwa ini terabadikan pada sebuah prasasti yang kini dinamakan Padrao Sunda Kelapa. Isi perjanjian itu mengenai, pertama sih dibilang menjalin persahabatan antara kerajaan Sunda dan Portugis. Terus kemudian Portugis diberi hak monopoli berdagang, dan setelah boleh membangun benteng di Sunda Kelapa, dan setelah selesai dibangun benteng, Portugis itu berhak untuk mendapatkan 1000 karung lada dari kerajaan Sunda. Karena dengan harapan kerajaan Sunda itu mendapatkan bantuan dari Portugis untuk menghalau musuh-musuh Sunda. Nah, musuh-musuh Sunda ini yang ditakuti pada saat itu adalah menyebarnya pengaruh Islam. Meski telah berupaya membendung pengaruh Demak pasca serangan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527, kerajaan Sunda yang kehilangan pelabuhan utama untuk akses perdagangan semakin melemah. Hingga akhirnya, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di wilayah Tatar Sunda ini hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada akhir abad ke-16. 1527 giliran Sunda Kelapa ditaklukkan juga. Dengan 2 pelabuhan utama ke Laut Jawa itu dikuasai pasukan-pasukan Banten dan Demak, Pakuan Pajajaran terpaksa mau tidak mau jadi sangat terasing, ya, lemah dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Andai kata Portugis juga mau membantu datang, tidak bisa karena sudah dikuasai. Di tepi pantai itu sudah orang-orang Demak dan Banten. Jejak dan narasi sejarah kerajaan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan kuno lain yang diduga pernah berdiri di Tatar Sunda hingga kini masih banyak yang belum terkuak dan membutuhkan lebih banyak penelitian.